infeksi. Oke, sekarang berinteraksi Bu ngajarin. Ya, saya siapa, di mana, akan melakukan, sudah membaca rekapitulasi pasien bahwa pasien membutuhkan perawatan mandi, saya telah mencuci tangan, saya menyiapkan air sebaik dengan pasien, itu berinteraksi. Masuk berinteraksi, selamat pagi Ibu, perkenalkan saya Nas Putri, yang bertugas dari jam 8 sampai jam 2 ya Bu ya. Cek, benar dengan Bu Ani, saya cek gelangnya ya Bu. Oke benar, karena Bu Ani banyak. Mungkin entah Bu Ani mana yang satu yang kasih obat salah kali. Oke. Bu, hari ini kita mandi karena sudah dari kemarin belum mandi ya Bu ya. Tujuannya supaya Ibu tentunya jauh lebih bersih dan nanti waktunya paling lama 30 menit. Sebelum kita mulai ada yang bertanyakan, nanti kita bisa mulai ya Bu ya. Atau Ibu mau kamar mandi dulu atau Ibu mau bisnis segala macam boleh tanya. Lalu kita menutup tirai ya, memberikan privacy pada pasien. Itu orientasi. Langsung ke kerja, dia pakai baju ini. Kenapa pakai ini? Karena ininya juga yang udah, karena banyak di bawah sana. Ini nggak Ibu pakai ya, tapi buat dipakai ya. Karena itu tadi mereka lagi pada orang D3 keperawatan lagi ujian di sama pasien langsung. Ujian itu sama pasien langsung orang D3 ya. Nah ini kita sudah pakai ada sarung tangan. Ini ada sarung tangan baru nggak? Nggak ada ya. Saya pakai sarung tangan ya. Ambilkan Ibu dulu sarung tangan 3 pasang. Ayo. Lalu ada sabun, waslabnya lebih baik 3 ya. 1 air, 2 baskom, tapi 1 nanti yang kena sabun, 1 yang buat bilas bersih. Oke, kita taruh di sini. Ini ada sabunnya. Lalu kita tukar pasien dengan selimut mandi. Spray juga. Pastikan besok spray karena lipatnya benar waktu memandikan pasien. Kita selesai ini, minggu besok kita UTS ya, jadi perhatikan baik-baik. Ini udah 3. Ya udah Bu, 3 pasang. Taruh di situ. Kita mau masang kateter. Oke. Ibu gunakan sarung tangan ya. Cuci tangan dulu. 6 langkah. Harusnya sudah hafal karena kemarin COVID. 6 langkah. Cuci tangan harus kalian lakukan besok. Dan beneran. Nanti kan ada misrak. Ini kita anggap adalah selimut mandi, maka Ibu bilang karena selimutnya banyak dipakai orang. Jadi kita ganti selimut mandi. Pasnya dengan selimut mandi. Kalau Ibu udah ngasih, kan Ibu udah ngasih file ya. Itu kalau kalian baca baik-baik dan kalian ikuti itu kalian aman. Udah kan? Udah mau memandikan pasien kan? Lipatkan. Oke.
Ini udah ganti dengan selimut mandi. Lalu yang pertama kita akan membersihkan wajahnya dulu, matanya. Ini selimutnya selimut bayi. Handuk selimut bayi karena dipakai tadi, pakai dibawa ke ibu ujian. Oke, kita akan membersihkan mata dengan air. Ini airnya air hangat ya. Oke, bersihkan mata, diperas mata satu sisi. Dua sisi, satu sisi. Kalau kalian mau begini lagi boleh, atau pakai yang sisi selanjutnya, sebelahnya juga boleh. Ya, diperas lagi. Tanyakan dengan pasien mau cuci wajahnya pakai ini nggak bu, pakai cuci muka atau nggak perlu, atau cukup dilap aja gitu ya, ke pasiennya tanyakan. Oke, berarti kalau enggak kita lap wajah pasiennya ya. Selaknya kita ngelap wajah aja lah, kayak kalian gimana kalian ngebersihin badan kalian sama kayak gitu. Lalu lehernya, oke, sampai leher. Kalau sudah kita lap, terus sampai telinga ya, wajahnya terus dilap. Lalu kita lepaskan pakaian pasien. Oke, ini ada pakaian ganti ya? Ada. Yang biru itu. Lepaskan pakaiannya, ambil, kita masukkan ke dalam tempat kain kotor. Biasanya nanti ada tempat pakaian kotor. Oke, kalau sudah, pertama kita bersihkan dada dulu. Ya, ini taruh di atas dada. Ini diturunkan. Oh, handuknya kecil. Kalau handuk besar tuh nggak kayak gini ya, pasti ketutup ya. Oke, kita ambil, kita basahkan. Pada wanita hati-hati dibawa payudara, karena kan nanti biasanya nanti ada jamur atau ada biang keringat. Karena pasien nggak sadar. Kalau pasien nggak sadar, ya hati-hati. Karena aja lah kalau nggak mandi itu rasanya kayak mana badannya kan. Dibasahkan dulu. Ibu lebarkan aja lah. Karena kecil, kalau yang besar tuh enak. Kalau dewasanya tuh kecil kan susah jadinya. Ini dengan tetap menutup, karena ini aurat dada ya. Lalu kita kasih sabun. Masih pakai wastafel yang ini. Di sabun. Pada pasien ini masih bagian dada. Lalu ganti wastafel di bilas pakai air. Kapan ganti airnya bu? Kapan kotor? Kalau jika diperlukan ganti airnya. Ya, kita bilas. Kalau sudah dibilas, kita keringkan. Oke. Kalau sudah dikeringkan, sekarang bagian perut, turunkan handuknya. Sama kayak tadi, dibasahkan dulu. Perhatikan bagian pusat ya. Biasanya kan itu kotor juga, apalagi ini pasien nggak sadar. Kalau pasien nggak sadar tuh kasihan. Kalau nggak kita yang bersihin badannya, siapa yang mau bersihin? Di sabun. Makanya ganti handuknya sama handuk mandi. Kalau pakai selimutnya. Kalau tak pakai selimut tadi basah, dibilas. Oke, kalau sudah dibilas, sekarang kita ganti ke, coba lihat ekstremitas atau dada dulu. Kayaknya ekstremitas dulu tuh. Ibu salah, ekstremitas dulu ya. Ya enggak? Baca dulu. Ekstremitas dulu dia tuh. Ya, ya enggak, yang paling terakhir, halaman paling terakhir. Apa dulu? Muka. Urutannya ditindakan muka. Membersihkan mata, wajah, lepaskan pakaian, membersihkan lengan. Nah, lengan dulu ya. Iya. Lengan dulu. Caranya lengan, bersihkan yang lebih jauh dari kita. Oke, taruh handuk di bawah lengan. Bersihkan yang lebih jauh dari kita. Seharusnya sampai bawah tuh. Caranya basahkan dari tangan dulu. Bukan dari ketiak, tapi dari tangan. Ya, dibersihkan jari-jari pasiennya.
sampai ke sini, sampai ke tiak. Kenapa? Daerah sini lebih kotor daripada ujung sini. Ya, lalu kita kasih sabun. Oke, kasih sabun. Nah, tanyakan dengan dosennya besok, Bu, sama kayak Rom, saya lakukan di kemarin kamu udah ya? Udah kan? Saya lakukan keduanya atau cukup perwakilan sebelah kanan aja atau sebelah kiri aja. Tapi kalau ini yang terjauh dari pasien loh. Kalau Rom boleh yang terdekat dengan kita, tapi kalau yang memandikan yang terjauh dari kita. Ini kita bilas sampai kalau sudah dilap. Oke, sudah dilap sampai kering, baru tadi dada ya. Iya. Ya, setelah dada baru kita turun ke ekstremitas. Iya enggak? Iya. Oke. Sekarang ekstremitas bawah sama kita taruh handuk di bawah kaki, tapi kaki yang diginiin. Kecil. Sama dibasahkan dulu dari ujung kaki ke pangkal paha. Ya, hati-hati daerah sini juga lembab, nanti takutnya banyak nyamur atau banyak yang keringat. Kenapa tuh? Nambah penyakit lagi, salep lah segala macam. Nanti kalau lama bisa jadi seluruh tubuhnya kayak jamurnya. Baru kita bilas. Dibilas sampai bersih. Ini bilas nggak sekali ya. Kalau pada orang apa, kalau dia basah, dia masih bersabun, banyak sabunnya ya berkali-kali. Oke, tanyakan pada dosennya, Bu, saya lakukan pada kedua kakinya atau bagaimana. Kalau tahu dosennya mau lakukan langsung keduanya boleh, mau tahu dosennya nggak usah sebelah aja ya. Kalau mau lakukan kedua-duanya boleh. Oke, ditutup dan ini dilakukan pada sebelah kanan. Tapi yang kalau ini kita lakukan adalah yang terjauh dulu. Kalau melakukan sebelah kanan boleh, setelah sebelah kiri. Sekarang kita mau punggung ya. Punggung seperti kita memiringkan pasien. Oke, tangannya taruh satu di sini. Tangannya lepas. Satu lagi di sini. Seharusnya di sini ya. Ini karena penternya nggak bisa, di sini aja. Ini kakinya begini. Oke. Kita nariknya dari sebelah sana. Yuk, coba kamu narik. Siapa yang mau narik? Ayo, yang sebelah sana. Ayo. Narik. Iya. Nah, duduk kamu lagi. Biar teman yang sebelah sini aja pegang. Pegangin pasien. Dah. Tuh, itu aja pegang. Dah. Oke. Taruh handuk di bawah punggung. Sekarang mau kita basahkan dulu punggungnya. Biasa kayak kalian basahin punggung, habis itu dikasih sabun. Kalau sudah dikasih sabun, kenapa nggak langsung bokong? Nggak, punggung dulu aja. Kita Bu, pasiennya kan nggak sadar. Nah, biasanya kalau pasien nggak sadar kita berdua. Nanti ada yang pegangin atau pasiennya ini kalau sadar dia bisa kita minta suruh pegang karena kan ada sentral tuh ya. Ini ya kita bersihkan, bilas, lalu kita lap dulu punggungnya. Setelah punggung kita ke bokong. Nggak bisa langsung bokong karena bokong lebih kotor daripada punggung. Baru kita ke bokongnya, hati-hati lipatan paha dan anus karena di sana di sini tuh nanti kan kalau kotor dia tertekan, kayak ibu bilang tadi ada kubitus bisa luka sampai kelihatan tulangnya loh. Banyak loh orang, nanti kalian ketemu lah kayak lukanya. Oke, dikasih sabun. Masih sama kita bilas, jangan gabungkan. Oke, makanya mau bilang besok kalau bisa waslapnya 3.
Kenapa? Ini mau kita kotorkan lagi nih. Ya, karena tadi itu udah kotor, udah megang anus. Mau kita buang aja, ya. Lalu kita bilas, dan ini nanti mau jadi sabun. Paham ya? Paham. Ini Ibu anggap yang baru lagi masukin sini. Oke, sekarang kita sudah dibilas, kita lap. Kalian akan sediakanlah, boleh minyak zaitun, minyak kelapa gitu ya. Asalkan jangan bedak, karena bedak itu lebih akan membuat untuk gesekan lebih kasar, nanti dia bisa kena detritus belakang tadi. Jadi lebih baik minyak kelapa, minyak zaitun atau baby oil boleh. Ya, dikasih di punggungnya, punggung pasien, terus agak dipijit-pijit, gini-giniin boleh, dipijit-pijitin boleh. Karena capek loh, dia cuma terbaring doang. Ya, oke, kalau sudah, nah jangan dulu, ambil handuknya, tadi sudah dilap, ambil handuk dulu. Sekarang kita mau ganti spray. Nih, spray itu kan ada tengahnya ya. Ada tengah ini ya. Ini persis taruh di tengah tempat tidur. Kalau spraynya bagus melipatnya, taruhnya persis di tempat tidur. Spraynya panjang. Nah, ini akan jauh ke bawah. Ini kita tarik. Oke, ini taruh di bawah. Makanya kalau ada pasien terbaru, baring pasiennya mau dipindahin ke bawah dulu, terus ganti spray, nggak perlu. Bisa kok ganti spray, ya. Kayak gini caranya. Nanti kalian kalau masuk rumah sakit inilah. Udah, kalau udah mau pasang berapa perlak pun kalian di bawah sini bisa. Bu, pasiennya nggak bisa ngapa-ngapain, Bu. Oh, bisa, kita angkat 3 orang mengangkat pasien. Ya. Pasiennya nggak boleh kanan kiri nih, Bu, karena dia patah ininya. Bisa aja tetap. Ada yang angkat pasien, tarik. Sebenarnya bisa. Tetap diganti. Jangan sampai pasien kita tetap kotor, itu yang salah. Ya. Lalu perlahan kita baringkan, yuk, Bu. 1, 2, 3. Oke, kita posisikan semula dulu. Sekarang terakhir kita mau bersihkan area genitalia. Taruh handuk tadi, ya, hati-hati taruh dulu di atas, agak di atas spray yang kotor. Jangan sampai kena spray yang bersih. Anak-anak sudah kita bersihkan, aman. Kan tadi pas bokong langsung bersihin anus. Ini dilap. Kalau pada cowok hati-hati skrotumnya. Ya kan, ada lipatan di bawah skrotum. Kalau perempuan aman, paling kalian bersihin meatusnya, ya, alat kelamin perempuan dikebawahkan lalu dibersihkan. Kalau cowok hati-hati skrotum, karena apa? Kalau nggak dibersihkan, apalagi pasien terpasang kateter, itu jamur loh. Tempat terkotor di tubuh kita adalah ini. Kelamin adalah tempat paling kotor, paling lembab di tubuh kita. Kalau dia berjamur, dia ada banyak bakteri, itu akan menambah infeksi. Kalau dia infeksi berarti nanti dia jadinya demam, nambah obat lagi. Siapa yang berdosa? Kita perawat. Ya, mungkin kita nggak tahu ternyata karena kita nggak mau bersihin gitu. Tapi yang tahu siapa? Allah yang tahu kan. Nih, kalau kayak vagina kan nggak boleh banyak sabun juga ya, karena akan merubah pH. Kalau skrotum mungkin atau pada cowok juga masih bisa lah. Kalau pada vagina dia, kalau bisa jangan terlalu banyak sabun. Selangkangan pasien juga, ya. Kalau sudah kita bilas. Nah, kita lap sampai kering, jangan sampai lembab. Jangan meninggalkan sabun. Ya, sampai bersih pasiennya. Ini sudah. Lalu
baru kita tutup lagi. Nah makanya kok kan tadi ibu nggak ada buka, ketika ibu bersihin ini ibu baru buka. Gitulah cara kita menjaga privasi pasien. Pas kita mau pakai, pas kita mau masang kateter kita buka, pas kita nggak mau masang kateter kita tutup. Paham ya? Pas mau bersihin baru buka. Oke, sekarang baru kita miringkan sedikit. Tarik spray. Tarik, yuk. Yang kotor dan yang bersih. Kalau sendiri bisa, pindah kita sebelah sana buat narik. Oke. Dan kalau sudah kita ganti selimut mandi dengan mana selimut tadi? Selimut yang ini, Bu. Kita ganti selimut mandi dengan selimut pasien. Kalau udah kotor kita ganti, kalau masih bagus rasanya. Tapi ganti spray itu nggak tiap hari ya. Ya nggak tiap hari ganti spray. Spray nanti rapi, nggak kayak gini. Ya ada tata caranya, nanti ibu share. Kalau sekarang ibu nggak sempat karena kita harus belajar kadetam. Kadetam tuh riskan, harus bisa. Oke, kalau sudah lalu gunakan pasang baju pasien. Biasanya kalau kita memandikan pasien pasti ada satu plastik tempat pakaian kotor, pasti ada. Lalu kita pasang baju pasiennya. Ini ibu pasang gini aja ya, biar cepat. Kita pasang baju pasiennya. Oke, kalau sudah selesai, tanyakan, evaluasi. Bu, ini udah selesai. Walaupun pasiennya nggak sadar, bilang Bu udah selesai ya, badannya udah bersih. Nanti 2 jam lagi saya datang, kita kasih makan obat. Saya nggak mau ngasih obat. Atau pasiennya sadar, tanya Bu gimana rasanya udah mandi, ada yang sakit, ada yang nyeri. Oke, kalau nggak ada, ini karena badannya udah bersih. Nanti 2 jam lagi saya datang ya Bu untuk ngasih obat ke Ibu. Ada yang Bu tanyakan, kalau tidak saya tinggal ya Bu ya. Jadi tetap ada evaluasi dan ada kontrak selanjutnya mau ngapain. Ya, sampai di sini ada yang mau ditanyakan terkait memandikan pasien?